Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku yang cukup antik teman-teman. Judulnya adalah Antologi Lengkap Cerpen A.A. Nafis, terbitan Gramedia tahun 2005. Buku ini buat saya cukup menarik ya teman-teman. Pertama, karena buku cerpen semacam ini tuh somehow ngingetin saya sama masa-masa sekolah dulu. Lalu yang kedua, karena almarhum A.A. Nafis itu adalah salah seorang sastrawan besar Indonesia. Prestasinya itu banyak, dan bukunya udah lebih dari 20-an judul, teman-teman. Terus cerpen-cerpennya juga beberapa kali dapat apresiasi ya dari banyak institusi. Terus beliau juga pernah dapat penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah RI. Nah, intinya di bidang sastra, beliau ini memang bukan sembarang orang, kira-kira gitu. Lalu yang ketiga, waktu remaja dulu saya pernah punya buku kumpulan cerpen A.A. Nafis juga. Nah, yang di saat itu bisa dibilang lumayan berkesan ya buat saya pribadi. Nah, tapi isinya waktu itu sedikit. Kalau nggak salah cuma ada beberapa belas cerpen aja gitu. Nah, jadi di buku antologi yang katanya lengkap ini, saya kira bisa ngasih akses yang lebih banyak lagi ya teman-teman ke cerpen-cerpennya beliau gitu. Nah, jadi total ada sekitar 69 cerpen dalam buku ini teman-teman, yang semuanya itu dibuat berurutan penulisannya sesuai dengan tahun terbitnya, yakni sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 2002. Jadi cukup panjang ya teman-teman rentang waktu beliau berkarya gitu, nyaris setengah abad. Dan bisa dibilang rentang waktu itu udah melintasi berbagai zaman gitu, baik dalam konteks politik maupun sosial. Nah, dan perubahan zaman itu akan terasa ya pada saat kita itu membaca cerpen-cerpen dalam buku ini. Seenggaknya ada semacam perubahan nuansa kalau kita jeli membandingkan cerpen-cerpen beliau dari masa ke masa gitu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya highlight ya teman-teman dari isi buku ini. Pertama adalah bahwa cerpen-cerpen A.A. Nafis itu ngasih pembacanya perspektif kesejarahan yang kental. Jadi kita itu bisa dapat gambaran yang cukup jelas soal cara hidup orang-orang di masa lalu. Dan somehow kita bisa merasakan gimana suasana kebatinan yang mereka alami di zamannya. Nah, dan bagi penyuka sejarah kayak saya, itu tentunya jadi nilai plus ya teman-teman. Nah, sebagai contoh, salah satu latar yang mungkin cukup sering diangkat oleh penulis adalah latar terkait zaman perang teman-teman. Baik itu di masa pendudukan Jepang maupun masa-masa pergolakan pasca kemerdekaan gitu. Ketika pemerintah itu melawan PRRI dan PKI gitu. Nah, di cerpen berjudul Manrop Buka misalnya, itu digambarkan gimana sosok yang punya jasa besar di masa perang itu justru terlupakan ketika situasi itu udah damai gitu. Atau di cerpen berjudul Simonto, itu digambarkan gimana situasi perang itu bikin para tentara dan milisi itu kerap berpindah tempat dalam jangka waktu lama. Dan itu akhirnya bikin poligami di masa itu jadi semacam kebiasaan yang dinormalisasi gitu. Nah, jadi pada intinya dari cerpen-cerpen semacam ini itu pembaca bisa dapat perspektif yang unik, yang jarang ataupun susah kita temukan di masa sekarang. Sehingga secara nggak langsung bisa bikin wawasan kita jadi semakin kaya gitu. Lalu highlight yang kedua teman-teman adalah bahwa tema-tema cerpen dalam buku ini tuh cukup dekat ya, dan bicara tentang problem sehari-hari masyarakat kecil. Misalnya soal perjodohan, soal pulang kampung dari perantauan, terus soal obrolan ngalor ngidul di warung kopi, soal kesetiaan dalam hubungan pasutri, terus soal dilema antara adat dan tuntutan zaman, dan seterusnya. Nah, ada memang beberapa cerpen yang genrenya itu lebih ke arah fantasi ya, semisal cerpen berjudul Bayang-Bayang, atau cerpen berjudul Pendekar dan Ayam Jago. Nah, tapi sebagian besar cerpen dalam buku ini tuh bisa dibilang tergolong slice of life lah gitu teman-teman. Tentu dalam konteks zamannya yang jadi latar cerita. Kayak misalnya, di cerpen berjudul Kisah Seorang Hero. Nah, itu dia cuma nyeritain seorang laki-laki yang kebetulan ketemu perempuan cantik di atas bus. Nah, tapi khayalannya itu jadi kemana-mana gitu. Atau misalnya juga di cerpen berjudul Sang Penolong. Nah, dia itu nyeritain seorang pemuda desa yang penasaran sama kabar kalau di desanya ada kecelakaan kereta api. Gitu. Nah, tapi akhirnya dia terlibat jadi tim evakuasi. Yang kalau di zaman sekarang itu mungkin bisa dibilang semacam tim SAR dadakan lah gitu. Nah, jadi pada intinya cerita-cerita bertema sederhana ini akan membuat pembacanya itu jadi mudah merasa relate ya teman-teman. Terlebih buat teman-teman yang mungkin lahir atau besar di kampung-kampung di Sumatera. Itu akan lebih relate lagi, mengingat sebagian besar latar lokasi atau suasana dalam cerpen di A.A. Nafis ini adalah kawasan Minangkabau teman-teman, dan kawasan sekitarnya. Lalu yang ketiga, hal yang bisa saya highlight dari buku ini adalah dalam
beberapa cerpen itu cukup syarat dengan kritik-kritik sosial, teman-teman. Jadi cerpen di sini bisa dibilang menjadi semacam media untuk menyuarakan keresahan publik. Nah, salah satu hal yang mungkin cukup sering diangkat adalah kritik penulis terhadap birokrasi di kantor-kantor pemerintah, teman-teman. Yang walaupun latar waktunya itu mungkin udah cukup lama ya, tapi sebagian kita barangkali masih bisa merasakannya sampai saat ini. Misalnya, di cerpen berjudul Pak Menteri Mau Datang. Nah, itu digambarkan gimana kantor pelayanan publik itu justru berhenti melayani publik berminggu-minggu lamanya demi menyambut kunjungan kerja Menteri Kabinet yang pada akhirnya ternyata nggak jadi datang ke daerah mereka gitu. Nah, atau di cerpen berjudul Kisah Seorang Amir. Nah, itu digambarkan gimana status amtenar atau PNS lah kalau di masa sekarang ya, yang dulu itu dianggap beken, itu dimanfaatkan oleh seorang oknum untuk mengambil keuntungan dari masyarakat buat dirinya pribadi. Nah, yang kemudian si masyarakat ini balik menentang si oknum tadi dengan caranya sendiri gitu. Lalu selain itu, cerpen-cerpen di buku ini juga ngangkat isu sosial ya teman-teman, beberapa isu gitu. Kayak semisal isu emansipasi. Nah, di cerpen berjudul Maria misalnya, dari cerita si tokoh utama, itu digambarkan gimana emansipasi itu sebetulnya lebih ditentukan oleh upaya si perempuan sendiri, dan bukan melulu oleh lingkungan. Nah, sehingga kesetaraan itu sebetulnya bisa dicapai tanpa harus menjadikan laki-laki sebagai musuh atau sebagai rival gitu. Bahkan di akhir cerita digambarkan gimana si tokoh utama ini bisa tetap menjadi istri yang setia sama suaminya gitu. Lalu selain itu, di cerpen berjudul Robohnya Surau Kami, itu ada dua isu yang cukup menarik ya yang diangkat teman-teman. Pertama adalah isu soal perilaku gaslighting, dan yang kedua adalah isu soal egoisme beragama. Nah, isu gaslighting ini ditunjukkan secara langsung pada plot ya, di mana diceritakan bahwa sosok yang bertahun-tahun itu dikenal sebagai orang baik dan taat beragama, tapi di akhir hayatnya justru mati bunuh diri karena mendengar tudingan seolah dirinya itu sesat gitu. Nah, adapun isu soal egoisme beragama itu muncul dari detail ciptanya sendiri, di mana Tuhan itu digambarkan menghendaki supaya kesolehan itu nggak hanya berhenti pada level spiritual individu aja, tapi juga seharusnya mengejawantah pada level sosial masyarakat, kira-kira gitu. Nah, jadi pada intinya, lewat cerpen-cerpen ini, itu berbagai kritik dan isu-isu semacam tadi akan terasa lebih soft ya teman-teman, sehingga lebih nyaman lah buat kita untuk menjadikannya bahan renungan atau bahan pemikiran gitu. Meskipun pada akhirnya tentu kita bebas memilih ya untuk setuju ataupun enggak gitu. Nah, adapun yang menurut saya jadi kekurangan dari buku ini, atau mungkin lebih tepatnya itu kekurangan dari beberapa cerpen dalam buku ini, itu seenggaknya ada dua teman-teman. Nah, pertama adalah dalam beberapa cerita itu penulis menjadikan Tuhan atau malaikat sebagai salah satu tokoh yang dia itu tunduk pada plot yang disusun oleh penulis. Dan sayangnya plot ini itu nggak bersandar pada dalil atau teks keagamaan, melainkan pure imajinasi penulis saja gitu. Kayak misalnya di cerpen Robohnya Surau Kami, itu ada adegan di mana manusia itu berdialog dengan Tuhan, dan di situ Tuhan atas perbuatan si manusia selama hidup itu lantas memberikan judgement bahwa si manusia tadi cocoknya adalah masuk ke neraka gitu. Nah, terlepas dari penggambaran ini mungkin dimaksudkan sekedar sebuah metafora ya teman-teman, tapi ya tetap aja menurut saya itu sesuatu yang nggak proper gitu, karena di sini penulis itu seolah playing God gitu, berperan seolah pemikirannya itu bisa mewakili kebijaksanaan Tuhan. Nah, karena saya pribadi itu termasuk yang menganggap bahwa perbuatan Tuhan itu sakral, maka saya sebetulnya menghindari atau agak resisten gitu dengan cara-cara atau penggambaran yang semacam ini. Kecuali kalau memang penggambaran itu ada atau seenggak-enggaknya tercermin lah dalam dalil-dalil atau teks keagamaan gitu. Lalu yang kedua, dan ini mungkin lebih ke soal selera ya teman-teman, adalah bahwa ada cukup banyak cerita dalam buku ini yang itu gantung teman-teman, atau nggak tuntas gitu. Jadi alih-alih menyajikan plot sebagai selling point, justru selling pointnya adalah percakapan atau adegan dalam plotnya gitu, yang dijadikan selling point oleh si penulis. Atau mungkin bisa jadi juga penulis itu bingung pas di tengah jalan ceritanya mau digimanain gitu ya, jadi ya udah diakhiri aja. Nah, saya sebetulnya paham kalau ada jenis cerita yang alurnya itu memang dibuat terbuka ya, dimana pembaca atau pemirsanya itu dikasih kebebasan untuk menyimpulkan sendiri atau melanjutkan sendiri alur ceritanya. Nah, tapi at least pembaca itu setidaknya ya dikasih clue lah gitu, supaya nggak penasaran gitu. Nah, tapi di sini di buku ini clue-nya itu jarang atau bahkan susah dijumpai gitu teman-teman. Jadi ya bacanya tuh serasa digantung aja gitu. Nah, tapi itu tadi ini kembali ke soal preferensi masing-masing ya. Nah, dari 69 cerpen yang ada di buku ini,
sebagian besarnya saya suka teman-teman. Sebutlah misalnya cerpen berjudul Effendi, yang dia itu bercerita tentang sosok yang berhasil survive melewati berbagai zaman, dan hidupnya itu betul-betul kayak roda gitu. Jadi dia mulai dari bawah, terus sampai ke atas, terus terpuruk lagi ke bawah, terus berhasil bangkit lagi, terpuruk lagi, bangkit lagi gitu. Atau di cerpen berjudul Orang dari Luar Negeri, yang bercerita soal orang-orang lulusan luar negeri yang pulang kampung membawa gengsi gitu. Nah, tapi mau nggak mau akhirnya mereka harus berdamai dengan kenyataan yang nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Lalu selain itu, cerpen berjudul Penumpang Kelas 3 itu juga menarik ya teman-teman. Dia bercerita tentang dua sosok saudara kembar yang karena urusan sepele itu akhirnya mengambil pilihan yang berbeda. Dan itu akhirnya membuat mereka terpaksa harus berhadapan-hadapan sebagai musuh gitu, semata karena berbeda posisi dan nasib. Nah, tapi kalau diminta untuk memilih cerpen terfavorit, mungkin pilihan saya akan jatuh kepada cerpen berjudul Pada Pemberontakan Terakhir, teman-teman. Nah, cerpen ini bercerita tentang sosok anak yatim piatu bernama Maria, yang dia tuh diasuh oleh eteknya, atau bibi lah kalau di istilah kita sekarang. Nah, tapi si Maria ini sehari-harinya itu kayak dieksploitasi sama si eteknya ini, teman-teman. Nah, cerpen ini bagi saya istimewa ya, karena dia itu menyajikan ironi yang lugas gitu, bahwa ketika ada pembiaran, maka sosok yang baik itu hidupnya bisa hancur, tapi sosok yang buruk itu hidupnya justru baik-baik saja. Nah, lalu cerpen ini juga menurut saya menyampaikan kritik yang sangat-sangat penting ya teman-teman, bahwa kekerasan itu sebetulnya bisa dicegah kalau orang-orang dewasa di sekeliling korban itu nggak cuma sekedar merasa iba aja, tapi juga melakukan tindakan perlindungan yang proper gitu, yang nggak nanggung-nanggung gitu, kira-kira gitu. Nah, akhir kata, ini buku yang menurut saya cukup bagus ya teman-teman. Kayaknya cocok buat teman-teman yang suka dengan genre sastra ataupun cerita-cerita fiksi gitu. At least cerpen-cerpen kayak gini itu bisa jadi alternatif lah, hiburan gitu buat kita di tengah gegap gempitanya tayangan-tayangan yang berformat audiovisual gitu. Nah, bagi saya pribadi, cerita berbentuk cerpen atau tulisan gini tetap punya kelebihan ya teman-teman dalam hal merangsang imajinasi pembacanya. Dan karena dia itu dibaca, maka somehow otak kita tuh jadi punya jeda untuk merenungkan nggak hanya sekedar cerita yang ada dalam pesan yang ada dalam cerita ini, tapi juga situasi dunia yang lagi kita hadapi sekarang ini. Dan itulah yang membuat pikiran kita tumbuh dan menjadi semakin matang dan peka ke depannya gitu. Oke teman-teman, itu aja review saya terhadap buku antologi cerpen A.A. Nafis kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silahkan like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan dislike aja ya kalau nggak suka. Dan nggak usah segan-segan juga untuk komentar kalau semisal ada hal menarik yang mau teman-teman share, atau mau sharing bacaan, atau mau diskusi, bebas aja. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video ini. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.